Halo semua, nama aku Yuner Bagas. Siap, di video kali ini aku mau tes kamera Vivo V21 4G setelah update ke Android 12. Aku mau tes semua kameranya dari kamera depan, terus kamera belakang, sama kamera ultrawide buat foto dan video. Sekaligus nanti nyobain filter-filter yang ada di kamera HP Vivo V21 4G ini. Kita langsung mulai aja. Ini aku rekam di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra stabil. Jadi hasilnya stabil ya gini ya kalau buat jalan. Cuma memang agak sedikit cropping gitu kayak ngezoom. Tapi ya masih oke, masih luas, termasuk luas buat ngevlogging. Ini kalau misalkan di belakang cahayanya terang, hasilnya kayak gini. Tapi aku rasa ini hasilnya cukup bagus. Ini kalau buat jalan, kalau misalkan menghadap cahaya kayak gini, aku suka banget warnanya. Nggak tahu kenapa. Ini di Full HD ya, 30 fps. Ini kalau menghadap sumber cahaya. Oh, cahayanya keras sekali. Ya kayak gini kalau menghadap. Tadi membelakangi ya, sorry. Stabil. Coba kalau misalkan di resolusi 4K. Sekarang aku ngerekam di resolusi 4K 30 fps. Dulu tuh kalau di Android 11 sering ada frame drop. Ternyata di sini masih di Android 12 masih kayak ada frame skip atau frame drop gitu. Tuh. Kayak patah-patah gitu kalau misalkan pakai ultra stabil di resolusi 4K. Tapi kalau misalkan nggak pakai ultra stabil, frame dropnya nggak ada nih. Kalau misalkan ganti ya, nggak usah pakai ultra stabil. Nah ini kalau di resolusi 4K nggak pakai ultra stabil, frame dropnya nggak ada. Tapi memang nggak stabil gitu. Jadi kalian mending pilih mana? Apakah mending tetap pakai yang stabil tapi frame drop, atau yang nggak stabil tapi lancar? Kalau aku sih pilih yang lancar sih, karena kalau misalkan pakai yang frame drop kayak gitu, kayak gimana gitu. Ini kalau misalkan detail, kalian bisa aku deketin ke mata, kalian bisa lihat detailnya kayak gimana, ke rambut, ke tumbuhan mungkin. Ini by the way, aku kasih tahu lagi kalau kamera Vivo V21 ini autofocus. Tuh. Fokus ke depan, belakangnya ngeblur. Fokus ke depan. Mantep banget sih untuk kamera depan Vivo V21 4G ini. Itu sih, kita cobain untuk filter-filternya. Yap, ini aku pakai filter mono dari Vivo. Jadi yang berwarna itu objek yang ada di depannya aja, manusia. Yang lainnya hitam putih. Hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Yang aku rasain itu setelah update ini lebih stabil. Jadi kayak ngomongnya itu nggak telat. Di HP-HP lain itu sering telat loh. Ngomong sama suara sama videonya itu sering telat. Kalau di Vivo ini stabil. Tapi resolusinya mentok di 720p. Tapi nggak apa-apa sih. Masih bisa dinikmati lah menurutku. Gitu. Nah ini filter bokeh video. Sebenarnya masih sama sih, di Android 11 juga ada. Yang mono juga tadi ada di Android 11. Cuma kayaknya ini lebih stabil aja menurutku. Tetap di sini nggak bisa pakai ultra stabil, jadi ya tetap kayak gini aja. Tapi ngerasa kayak pakai kamera mirrorless yang mahal nggak sih? Filternya cukup rapi menurutku nih. Detail-detailnya masih bisa banget untuk dinikmati. Cuma di sini nggak bisa diatur bokeh, tingkat bokehnya kayak gimana gitu. Tetap defaultnya seperti ini. Buat jalan ya nggak usah diharapin stabilnya. Gitu. Oke, lanjut.
Yap, sekarang aku lagi rekam menggunakan kamera utama Vivo V21 4G. Ini aku rekam di resolusi 1080p 30 fps. Di sini nggak pakai ultra stabil karena memang udah stabil. Karena juga udah nge-crop juga ya. Kalian lihat udah nge-zoom gambarnya. Hasilnya seperti ini. Ini resolusi 1080p 30 fps. Kalau misalkan ke buat ngevlog kayak gini, cuma kalau misalkan ke detail-detail, kita cek aja nih detailnya seperti apa. Ini kalau buat jalan santai. Oke, lanjut. Kalau pakai ultra stabil di sini dia langsung otomatis switch ke 60 fps. Gambarnya juga agak sering frame drop. Cuma ya nggak sering banget, atau mungkin memang stabilisasinya seperti itu. Gerakannya jadi halus sekali ya kalau misalkan pakai 60 fps. Ini kalau misalkan buat ngevlog kayaknya lebih cropping ya, lebih ngezoom. Kayaknya seperti ini. Yap, sekarang aku rekam di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat perbedaan detail dari yang Full HD 30 fps ke 4K 30 fps. Hasilnya kayak gini. Nanti kalian back lagi terus ke sini lagi, coba bandingin detail mana 4K atau Full HD. Kita cek ke detail-detail kecil. Di sini nggak bisa pakai ultra stabil karena memang udah stabil sih. Udah di crop gitu. Ini buat jalan. Stabilnya memang bukan yang stabil banget, tapi ya ini udah sangat stabil. Buat jalan, buat detail kecil, mungkin yang lebih kecil. Lagi. Oke, sekarang aku lagi ngerekam menggunakan kamera ultra wide dari Vivo V21 4G. Memang hasilnya agak menurun dari kualitas kamera utama, yaitu wajar banget lah ya. Apalagi HP dengan harga di bawah 4 juta sekarang. Hasilnya menurutku ini sudah sangat memuaskan. Terutama yang pertama dari sisi warna. Dan di sini dia udah stabil, kalian bisa lihat kalau misalkan buat jalan udah stabil. Ya. Mantap kan? Cuma sayang banget belum autofocus. Enggak sayang banget juga karena memang harga 4 juta masa ngarepin autofocus di ultra wide. Kayak maruk banget gitu. Kamera depan aja udah ultra wide. Udah autofocus. Sebenarnya kayak gini. Kalau misalkan ke detail-detail kecil kita coba set sama itu kan nggak autofocus, fixed fokus. Hasilnya seperti ini. Jangan ngarep banyak lah. Ini udah bagus banget menurutku. So iya, sama resolusinya di sini mentok di 1080p 30 fps. Nggak bisa 60 fps, nggak bisa 4K. Ya nggak perlu lah ya. Udah sangat cukup. Hasilnya udah stabil banget juga kan buat jalan kaki. Oh iya, aku ngetes buat membelakangi cahaya atau situlah namanya kayak gimana buat ngelawan backlight kayak gini.
Yap. Oke. Yang paling kerasa bedanya di Android 12 itu kalau pas fitur backlight HDR-nya nyala. Nih, kalau misalkan dilihat di layar kan di sini mana? Di sini itu kayak putih banget. Tapi kalau misalkan pas di foto, nih kita coba. 2 kali. Jadi ada awan-awannya di belakang. Gitu. Kayak mantep banget sih high dynamic range-nya. Oke, kalau di mode foto di tengah-tengah atas ini ada filter. Di sini banyak banget filter, ada filter warna ya. Kalian bisa atur-atur sendiri di sini juga. Bagus-bagus filternya, jujur. Grapefruit sangat-sangat bisa memuluskan wajah juga. Oke, terus di sini juga ada portrait light effect, ada natural light, studio light, stereo light, loop light, rainbow, sama ada monokrom. Kalau yang monokrom ini ya sama kayak tadi. Kalau di potret yang berwarna cuma kita, yang lainnya hitam putih. Coba lihat nih. Tuh kan. Seperti itu. Coba kalau foto yang lain. Rainbow. Jadi ada kayak pelangi-pelanginya. Coba lihat. Oh, belum proses. Mana? Nah kan jadi kayak ada pelangi-pelanginya, cuma ya ngapain gitu loh, gitu. Biar sekalian lengkap aku mau cek yang di tab more. Ini ada tab video, terus ada tab more. Nah di sini ada high resolution. High resolution itu buat ya kemampuan maksimal megapikselnya. Ini bisa kamera depan sama bisa kamera belakang. Kamera depan ada 44 megapiksel. Wow. Kita coba foto. Kamera belakang ada 64 megapiksel. Jadi prosesor akan sangat berat lah ya. Ini coba kita cek detailnya kayak gimana. Untuk yang selfie, detail dari alis tuh kelihatan banget. Cuma bulu mata nggak kelihatan. Bulu mataku tidak selentik itu, tapi rambut kelihatan cukup detail. Menurutku nggak beda jauh sih sama yang biasa. Terus lanjut, di sini ada panorama. Panorama cuma bisa kamera belakang. Kita coba ya shoot panorama. Bisa di stop juga sendiri, pelan-pelan aja. Bisa panjang banget loh. Stop. Kita cek hasilnya panoramanya apakah bagus. Menurutku cukup bagus ya ini panoramanya. Gimana stabilnya kita sih kalau misalkan mau nge-shoot panorama. Oke, lanjut. Di sini ada apa lagi? Live foto. Kalau live foto ini kayak dynamic foto. Ini kan kayak gini. Ditahan aja.
dalam berapa saat kayak dynamic video lah, video versi pendek. Oke, lanjut. Terus ada slow mo ini bisa kamera depan sama bisa kamera belakang. Resolusinya 720p 120, bisa 120 fps di 1080p. Kamera depan bisa nggak? Bisa, semuanya bisa di 120. 1080p mentok di 120 fps, sedangkan yang 240p 240 fps mentok di 720 fps. Nih, coba kita ayunin tangan kayak gini yang cepet. Notif. Kita cek hasilnya. Ini udah slow mo loh. Soalnya tadi aku kenceng banget. Ya, sangat berfungsi. Kita cek yang lain. Ada time lapse juga aku udah rekam, mungkin aku nanti kasih lihat juga hasilnya. Terus ada juga pro di sini, pro. Sayang sekali pro-nya ini hanya untuk mode foto, nggak ada mode video. Sedih banget sih. Tapi ya adanya kayak gini mau gimana coba. Di sini bisa ngatur ISO auto sampai 3200. Shutter speed bisa sampai paling banyak 32 second, 32 detik. EV, terus white balance di sini juga bisa ngatur sendiri, bahkan pakai Kelvin. Tuh. Autofocus bisa manual atau bisa auto. Ini mode pro-nya. Terus lanjut. Ada AR stiker. Nah, bentar. AR stiker ini kayak gini nih. Ada stikernya. Tinggal milih sebenarnya mau kayak gimana. Ya kayak gini lah. Kalian bisa download filter-filternya. Oke, lanjut. Ada dokumen ini ya kayak take a photo dokumen, jadi lebih detail aja gitu di sini gitu. Oke, lanjut apa lagi? Udah nggak ada sih. Kalau misalkan mau ganti ke lensa ultrawide, di lens ultrawide ya gitu. Ada bokeh juga. Video ada lensa bokeh nggak ada. Ada utama sama ultrawide aja. Ya, seperti itu. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kesimpulanku, kamera Vivo V21 4G ini setelah update ke Android 12 menurutku ada sedikit peningkatan di sektor foto. Tentunya di backlight HDR dia agak lebih membaik gitu. Kalau untuk sektor video aku rasa hampir sama, mungkin ada sedikit tuning di warna aja. Ya, menurutku ini perubahan yang lebih baik sih. Jadi ya segitu aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.